Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, penangkapan Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung ini Pak Anies kena getahnya nih ya. Bagaimana tidak, Pak Anies belain Tom Lembong, katanya ya nggak bersalah lah, dia orang baik dan sebagainya lah. Lah kok gitu Pak Anies? Alhasil Pak Anies dihujat banyak warganet di Indonesia. Seperti apa sih video lengkapnya? Simak video ini sampai habis. Orang sehat mana ya yang memberikan dukungan serta doa kepada seorang koruptor? Memang aku akui, seorang Anies Baswedan itu orang yang konsisten. Dia tidak pernah tidak konsisten, apalagi dalam hal nyelenehnya. Masa iya seorang koruptor dibilang, Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya. Lah, kalau cinta Indonesia dan cinta rakyat yang nggak korupsi toh Pak Anies. Pak Anies gimana? Kalau korupsi gini kan ya makan duit rakyat, menyisakan rakyat, ya kan? Kan duit negara, duit rakyat. Aduh, orang sehat mana? Sampai kayak gini. Aduh, jadi buat teman-teman yang lain ya kan, hati-hati. Kalau yang udah korupsi atau belum korupsi, mau korupsi ya kan, kalian berkawan dulu sama Pak Anies. Supaya apa? Supaya dapat dukungan moral dan doa dari Pak Anies. Anjay. Aduh. Terus ini kan Anies Baswedan ngomong sudah berkawan lama, kurang lebih 20 tahun. Berarti 20 tahun itu ada kedekatan kan ya. Jangan-jangan udahlah, nggak mau seuzon ya kan. Biarkan Tuhan yang membuka semuanya dan waktu yang akan menjawab. Oke? Pantesan sama-sama dipecat. Hanya di Konohala ada seorang calon presiden yang gagal dengan terang-terangan mendoakan koruptor. Orang gila mana coba yang seterang-terang ini mendukung dan mendoakan koruptor? Iya tuh, coba kalian bayangkan kalau wabah yang satu ini kemarin menang dan menjadi presiden. Wah, pasti para koruptor itu akan dipakaikan mahkota oleh dia. Nggak cukup didoakan. Ya toh, jika kalian para koruptor dan perusak negeri ini, kalau kalian ingin korupsi, bertemanlah dengan wabah Anies Rashid Baswedan. Ya toh, maka kalian jika ditangkap nanti akan didukung dan dibela beserta anak-anaknya. Jan yo gendeng ngono kok ngaku Imam Mahdi gendeng kuwi. Ngono pendukung-pendukungnya. Wabah Anies itu orang jujur, bersih ngono, pencitraan tok. Ono piye Imam Mahdi yang kelakuan dukung sing olo-olo ngono. Ane ngajine tekan ndi to? Kok ya ora dong Imam Mahdi kuwi nek ana sing salah ya salah, ora ana kok wong nyoto nglakoni salah terus didukung didongakno dan Baru kali ini ya ada kasus korupsi tapi dibela, menggiring opini seolah-olah dia dijebak terus menyalahkan pihak lain. Kali ini gue ngonten pakai rambut asli aja ya, nggak pakai rambut panjang, gerah. Berita yang baru seliweran kemarin ini benar-benar bikin gue jadi gerah banget, bikin gue benar-benar emosi banget, panas banget, tau gak sih? Dulu waktu zaman-zamannya pemerintahan Presiden Jokowi ya, kalian itu semua pada teriak, kok nangkepin koruptor susah banget, bla 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 bla. Sekarang giliran koruptor pada ditangkepin, kalian SDM-nya gimana? Bilang dijebak lah, bilang inilah, bilang itulah, 10 tahun ngapain aja, bla 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 bla. Kalian tuh kenapa sih? Jangan biasain jadi orang munafik. Koruptor itu ya tetap koruptor, tetap merugikan negara. Jangan berstandar ganda kalian, jangan munafik, jangan bermuka-muka dua cuman gara-gara ada seseorang yang kalian bela mati-matian padahal dia udah jelas-jelas salah. Mau kenal orang 20 tahun, mau kenal orang 30 tahun, ya kalau dia salah ya salah. Nggak bisa salah jadi benar cuma gara-gara lu udah kenal puluhan tahun, nggak bisa.
Itu standarisasi dari mana kayak gitu, pemikiran dari mana kayak gitu. Dan yang bikin gue heran adalah kata-kata tersebut terlontar dari orang yang katanya berintelektual tinggi loh. Kalau kata sebelah nih ya, buktinya belum ada udah ditangkap, lucu. Bukti masih dicari kok udah ditangkap. Belum ada bukti yang kuat kok, kita lihat aja di pengadilan. Gue kasih tahu ya, pakai bahasa yang menurut gue sederhana dan mudah dimengerti serta mudah dicerna. Belum ada bukti yang kuat, berarti tandanya sudah ada bukti. Tidak mungkin ada penangkapan kalau tidak ada bukti yang cukup kuat. Lu pikir di era-era Bapak Prabowo ini semuanya asal comot-comot aja? Enggak begitu sayang, ya. Negara itu juga punya SOP, pemerintahan itu punya SOP penangkapan, ya. Yang paling lucu adalah katanya 400M itu bukan korupsi karena tidak masuk ke uang pribadi. 400M itu hanya kerugian negara. Gue gak ngerti deh, maksudnya gimana sih? Ini gue yang ngelek, gue yang dungu, apa mereka yang kepintaran sih? Jadi kepala gue tuh gak nyampe gitu loh. Menurut gue, ya justru karena itu kerugian negara, makanya berimbas ke rakyat. Bayangin koruptor-koruptor yang udah ditangkap dan merugikan negara tersebut totalnya udah berapa triliun, udah berapa ratus miliar, nyaris triliunan, atau udah lebih dari berapa triliun. Harusnya kas negara itu bisa membantu, memajukan, mensejahterakan rakyat dan bangsa negara Indonesia gitu ya. Sekarang kalian lihat, bukan masalah masuk ke kantong pribadi, Pak. Bukan itu masalahnya. Kalian tahu, BPJS berkasus korupsi. Banyak dana desa yang dikorupsi. Banyak rakyat yang BLT-nya dipotong oleh atasnya. Jadi nyampe ke rakyat itu tidak semestinya. Bukan nominal yang seharusnya mereka terima. Dan banyak lagi kasus lainnya yang akhirnya berimbas ke rakyat. Bukan masalah masuk ke kantong pribadi atau enggak, Pak. Uang negara yang milik negara yang akan dialokasikan untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, bangun bendungan baru, jembatan baru, membaguskan jalanan, menyalakan listrik di daerah-daerah yang listriknya masih nyala mati, air dan segala macamnya, memajukan pendidikan, bantuan sembako dan lain-lainnya. Masalahnya susah. Backingannya itu Imam Mahdi, pemilik kunci surga. Gua susah. Rakyat kecil, rakyat jelata yang gak punya orang dalam untuk menuju surga, ya susah. Mau gua ngomong apapun tetap yang dibelain surga, pemilik kunci surga. Katanya mau memberantas korupsi, giliran koruptornya ditangkap malah dibela. Dengan alasan tuh yang nggak masuk akal banget, malah beralasan kayak, ya namanya juga berlawanan politik. Hello, yang berlawanan politik akan terintimidasi. Ya gitulah, kalau lu jujur, kalau lu bersih, ya bersih aja. Koruptor, ya tetap koruptor. Kalau gua boleh jujur ya guys, buat gua, mau siapapun presidennya, mau siapapun pemimpinnya, hidup gua gini-gini aja. Tetap kerja seperti biasanya, tetap macet-macetan dan segala macamnya. Tapi yang gue pikirin apa? Yang gue pikirin adalah rakyat-rakyat di luaran sana yang tidak punya platform dan tidak berani untuk menyuarakan hal-hal seperti ini karena keterbatasan komunikasinya, karena keterbatasan pengetahuannya, karena keterbatasan elektroniknya, jadi mereka tidak bisa bersuara. Yang gue pelajari di sekolah adalah DPR, itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang kalau DPR-nya aja korupsi, mau mewakilkan rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang diwakilkan? Kalau boleh jujur ya, BLT gue tidak mendapatkan bantuan tersebut. Subsidi bahan bakar kendaraan, gue juga nggak dapet. Makan siang gratis, gue juga nggak dapet. Anak gue juga nggak dapet. Tapi kenapa gue mau bersuara kayak gini? Ya karena yang gue pikirkan adalah rakyat-rakyat yang membutuhkan bantuan tersebut, tapi tidak mendapatkan sebagaimana mestinya. Jangan karena mereka adalah rakyat kecil, rakyat pedalaman, rakyat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terus jadi bisa dengan seenaknya diinjek-injek sama pemerintah. Bisa dengan seenaknya diinjek-injek ya, ditipu, dibohongi oleh para pemimpin-pemimpin negara. Dan yang gue yakini dari dulu, politik itu memang tidak 100% bersih. Sama halnya dengan bisnis, tidak ada bisnis yang 100% bersih. Tidak ada pemimpin yang 100% sempurna, dan tidak ada 100% negara yang bersih, yang sempurna, gak ada. Karena yang gue yakini kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi setidaknya dengan ada presiden, dengan ada pemimpin, dengan ada Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya teriakan-teriakan rakyat bangsa negara Indonesia ini bisa sampai ke telinga mereka. Bukan malah jadi digunain mengalokasikan dana untuk demi kepentingan pribadi.